Alhamdulillah wahda sadaka wa'ada wa nasara abda wa a'adda jindahu wa haddamal ahzaba wahda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zulfa Juniarto, MSI, MED, SP, AMD, PhD. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yakni Ketua Bidang Wakaf dan Dakwah yang terhormat Bapak Dr. Nuridin SAG MPD. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekretariat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Bapak Haji Taufikur Rahman SH, Bapak Ibu karyawan atau pengabdi di lingkungan Sekretariat Badan Wakaf Sultan Agung yang sangat berbahagia. Tidak lupa kita menyapa juga para jamaah yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini secara online. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, yang pertama dan utama tentunya adalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kajian pagi yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Ramadan Keluarga Besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kajian Kamis pagi. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan acara yang ketiga yakni kajian pagi atau Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zulfa Juniarto. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Al-Hadihindiyah wa Sifati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kedua yakni sambutan dari pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Wakaf dan Dakwah kepada yang terhormat Bapak Dr. Nuridin SAG MPD. Kami persilakan. Boleh izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dengan kita tentang puasa, ya, Bapak Dr. Ahmad Zulfa Juniarto. Ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mari tidak bosan kita mengucap syukur alhamdulillah Allah telah takdirkan kita untuk hadir di ruangan ini untuk satu kajian taklim yang insya Allah sangat bermanfaat. Apalagi ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah tidak hanya mencurahai ilmu yang berkah, tetapi juga limpahan kebaikan-kebaikan yang rahmat, kasih sayang, dan yang lain-lainnya. Salam dan salam juga tidak bosan kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dirahmati Allah,
Saya mau mohon maaf dulu, Dok. Ini kemarin mungkin mendadak, tidak terlalu tidak terlalu cukup ya, tidak ada jeda yang cukup waktu untuk hadir ke sini, karena memang terus terang saja saya itu kan ada di grup Dewan Pakar IJMI. Ketika kemudian saya lihat ada postingan kajian itu, lah kebetulan hari ini kan kita ada jadwal kajian Ramadan, ya udah saya bilang kita undang aja beliau, temanya kok juga pas menarik itu, insya Allah sangat manfaat untuk kita. Nah, karena boleh hal kemudian Mas Hasanuddin menghubungi dan alhamdulillah bersedia. Ini satu keberkahan bagi kita semua karena cuma 2 hari beliau di tengah kesibukannya kersorawuh di tempat kita ini. Jazakallah ya. Baik Ibu yang terhormati Allah, tidak panjang, saya hanya ingin mari kita bersama-sama luruskan niat kita kepada Allah untuk mengikuti taklim ini dengan baik. Semoga sekali lagi Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan kita semua istiqomah khusyuk di dalam menjalankan ibadah Syawal Ramadan ini sampai selesai, sampai purna nanti. Demikian mungkin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang mengikuti acara ini secara offline maupun online. Acara selanjutnya adalah kajian Kamis pagi yang akan mengangkat satu tema yang tentu sangat menarik bagi kita, yakni manfaat puasa versi Profesor Yoshinori Osumi, yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zulfa Juniarto, MSI, MED, SP, AND, PhD. Untuk kita insya Allah sampai pada pukul 09.15. Kemudian kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih atas kehadirannya. Saya diundang di sini, kehormatan sekali. Seringnya ketemunya malah di grup WA sama Pak Hasan. Kebetulan kami pembina di Mualaf Center Kabupaten Semarang, dan Unisula dengan badan wakafnya banyak berkiprah di sana. Jadi, dokter praktiknya sama kami kan seangkatan, dan kita mendirikan bareng. Beliau di sana, kami di sini dengan Yayasan Persaudaraan Muslim Asyifa-nya, dengan alumni FK Undip. Tapi bergeraknya sama, hanya membagi tugas saja. Dan dengan Pak Nuridin mungkin di IJMI-nya, saya sebagai ketua 2, beliau sebagai Dewan Pakarnya. Beberapa kali juga ke sini ketemu Pak Rektor untuk membahas sebagai Dewan Dakwahnya, ketua juga di Dewan Dakwah. Ya alhamdulillah, ketika ada WA begitu, wah nanti kajian kok di Unisula kan Ustadz semua, ya. Tapi kemudian materinya seperti ini. Alhamdulillah, saya backgroundnya adalah andrologi, biologi molekuler, dan saya ngambil di S3 saya di Erasmus Medical Center Rotterdam. Nah, sehari-hari kami memang mengajarnya mengenai molekular biology, aging, dan sebagainya. Kalau di sini yang akrab dengan kami adalah Prof. Taufikur Rahman. Beliau kolega sama-sama andrologi, mantan tetangga. Beliau dulu mondok di Tarekat Mutabaroh, kan sebelahnya rumah saya. Ya, nah
Ini sekarang karena Ramadan mungkin banyak orang membahas mengenai manfaat puasa, nggih, manfaat puasa. Tetapi kita bisa, ya, umat Islam ini harus cerdas, karena kalau tidak cerdas banyak dibohongi, ya. Bahwa oh nanti puasa, padahal yang dimaksud dengan apa Profesor Jepang tadi itu yang dimaksud seperti apa toh gitu. Dan kemudian puasa yang seperti apa yang menyehatkan kan? Ya kita berbicara hadis do'if atau yang bilang mungkar atau apa tentang sumu tasihu gitu ya. Ya tetapi kita ini mentadaburi ilmu, mentadaburi sains, merenungkan sains bahwa semua perintah Allah pasti akan berefek yang baik gitu aja. Bahwa sehat adalah sebuah hikmah. Tapi hikmah ini tidak bisa dicapai oleh semua orang kan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita bisa membicarakan secara sains bagaimana puasa yang sehat. Karena orang yang tidak sehat malah boleh nggak puasa. Ya kan, kalau puasa itu sebagai obat, maka semua orang dengan puasa sehat. Tapi ternyata ada beberapa orang rukhsah dari agama, malah nggak apa-apa, nggak usah puasa gitu. Ya, ini artinya bahwa ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan kita juga begitu. Banyak yang dari kita Ramadan ini bukan berat badannya turun, tapi malah naik. Karena bukan puasa, tetapi mengganti siklus makan. Gitu. Dan ini malah bahaya. Kenapa bahaya nanti kita bahas. Oke. Ini malah bahaya. Bukan membuat baik, tapi merusak tubuh. Nah, bagaimana bisa merusaknya dan bagaimana bisa menyehatkan, ini syaratnya. Nah, ini yang kita mentadaburi. Mungkin saya bisa sedikit kuliah ini ya. Sedikit kuliah, tapi saya saudara mungkin karena materinya itu disuruh seperti Yoshinori Osumi ini. Ya, seperti itu. Jadi judul beliau kenapa dapat Nobel adalah Autophagy and Intracellular Recycling System. Gitu. Nah, sekarang kan banyak recycling system itu kalau dibahasakan apa yang ngetren rejuvenating, peremajaan, ya. Nah, apa sih autofagi itu? Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelum kita ngomong tentang apa puasanya, kita ngomong sedikit biologi gitu, nggih. Slide. Nah, apa itu sel? Kita ini kan tersusun dari triliunan sel kita ini. Dan sel adalah struktur dasar fungsional dari organisme. Kita ini susunan selnya dan masing-masing sel itu otonom. Ini kerennya Gusti Allah menciptakan kita, masing-masing sel itu otonom. Bahkan ketika laki-laki punya sperma bisa hidup, bisa gerak sendiri, padahal sudah lepas dari kita. Terus pernah saya ditanya, Dok, sel itu sperma punya nyawa enggak? Bahkan sudah hidup tuh sendiri di luar kita. Ya nanti dibahas sendiri nih, enggak. Tapi bahwa sel itu satu sel. Bahwa itu adalah satu unit fungsional dan dia bersifat otonom. Walaupun dia bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan sel lain yang sejenis maupun yang jenis yang lain, sel otak, sel kulit, sel otot, dan sebagainya. Slide. Nah, ini kita ngomong organisme uniseluler. Bahwa di dunia ini macam-macam organisme, termasuk di dalamnya adalah makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel. Euglena, Paramecium, yeast. Nah, yeast ini adalah yang dipakai oleh Profesor Shimori tadi untuk penelitian puasa ini. Nah, hanya dari sel itu. Tapi ini dengan pembesaran yang 500.000 kali. Jadi termasuk di dalamnya nanti lebih kecil lagi virus yang sedang melanda kita, yang membuat kita menjadi bermasker ya gini. Ya untuk Putri alhamdulillah efeknya bisa pakai niqab ya. Gitu, alhamdulillah, dan salamannya juga begini. Kalau dulu salaman begini dengan Putri dianggap radikal.
Kalau sekarang gini semua, alhamdulillah itu sehat, protokol kesehatan. Dunia memang begini. Slide. Nah, nggih hikmah. Nah, ini multiseluler. Multiseluler ya termasuk kita, nggih. Tumbuhan, hewan, tanaman, jamur dan sebagainya. Ini kita. Ini multiseluler. Nah, ini saya antarkan ke sini dulu. Slide selanjutnya. Tahukah kita ukuran sel manusia? Nah, sel manusia paling terkecil apa? Sperma. Oh, itu sel terkecil tapi ulet dan membuat masalah banyak orang. Gitu? Dunia diciptakan dan permasalahan pertama yang timbul, permasalahan, gitu, kejahatan yang timbul adalah akibat bagaimana mengeluarkan sperma. Gitu kan? Kejahatan timbul pertama kali adalah tentang syahwat. Gitu. Dan itu sel terkecil manusia. Energi laki-laki itu 80% dipakai untuk ini. Oh, keren kan itu? Kok bisa? Oh, nanti ada kuliahnya sendiri itu nanti. Oke, diinvestasikan untuk reproduksi dan seksualitas. Karena itu untuk kelangsungan manusia. Dan ini sel terkecil dari manusia, bukan hanya laki-laki ya, manusia. Dan kita bandingkan sebelahnya, sel terbesarnya apa? Lawannya. Sel telur itu terbesar. Ukurannya dengan bandingan itu hampir 25 kali itu. Kita hampir 24 kali, antara 5 mikron dan 120 mikron. Maka di sini pesan bagi laki-laki, jangan gampang takut gitu ya sama perempuan. Kalau takut nggak bisa membuahi. Gitu. Nah itu yang gede bulat itu telur, yang nempel kecil-kecil kayak rambut itulah sperma. Perbandingannya seperti itu. Sehingga kalau laki-laki minderan ya nggak pernah mengkhidbah gitu ya, wah nggak enak ini terlalu tinggi, ya nggak itu untuk malah. Lanang itu kudu pede gitu. Lawang dari sperma aja terkecil berani kok nyerang gitu. Kalau minder, uduh gede, ya. Dan sperma itu nggak ada modal. Dia hanya datang bawa wong tok gitu. Ketika masuk ya hanya spermanya tok, ujung kuningnya itu. Masuk, udah rumah disediakan, mobil disediakan, semua disediakan oleh yang perempuan. Nggak ada apa-apa, wes pokoknya kula nuwun mlebu wes niki monggo diterima. Ya, makanya ini ada hadis lain bahwa generasi ini yang menentukan adalah wanita. Kalau kita bicara tentang biologi, dasarnya ini. Jadi kesehatan, kecerdasan, semuanya dari ibu. Apa hanya urun trip gitu. Dari sperma ini nanti akan ada pembahasan yang lain. Gitu. Jadi banyak sekali kalau kita mentadaburi. Dan inilah mukjizat. Yang kalau saya bilang dokter yang mempelajari betul ilmunya, bukan hanya ingin menjadi dokter dan kaya, karena banyak juga yang pengennya hanya lulus dan kemudian praktek orientasinya gitu ya. Tapi kalau betul, maka bisa jadi dia orang yang termasuk golongan orang-orang yang sangat beriman gitu. Imannya tinggi karena apa? Mempelajari dari hidup, proses dan mati gitu. Melihat sakaratul maut itu kita biasa, Pak. Tapi karena biasa jadi halah. Repotnya gitu kayak rumah dekat masjid dengar adzan halah biasa. Nggih. Nah, itu masalah hati. Ya Allah, ya Allah. Nggih, memang. Nah, sel terpanjang. Sel paling panjang itu saraf, Pak, sampai 1 meter. Padahal sel itu kan nggak terlihat. Nah, khusus telur, sel itu bisa terlihat, Pak. Jadi kalau kita ngambil telur, kebetulan saya bayi tabung ya. Prakteknya diantaranya mengurusi bayi tabung. Kalau saya ngambil telur, itu nggak perlu mikroskop. Jadi kelihatan gitu, karena gede. Nah kalau ngambil sperma, nah itu malah pakai mikroskop, karena cilik banget gitu. Cuman banyak.
motil, nakal-nakal gitu, gitu. Ya kayak cendol gitulah ya. Nggak nakal banget nih, karena kita harus kejar-kejaran. Kalau bayi tabung itu harus kejar-kejaran dengan sperma yang gerak. Justru yang paling motil itu yang kita kejar karena paling sehat. Nggak. Nah, makanya kalau laki-laki nggak motil ya sudahlah. Motil, nggak motil niku nggak nopo nggak super aktif gitu. Iya. Dan itu kalau kita lihat lagi yang menentukan laki dan perempuan itu bukan ibunya, tapi bapak. Jadi kalau punya anak kok misalnya perempuan terus disalahkan ibu biasanya enggak. Padahal bapak sing ora pinter niku. Nggih, tapi yang disalahkan ibu gua alasan gitu. Selain ini materinya puasa malah jadi gitu nggih. Tapi enggak apa-apa. Nah, kita ngomong struktur sel. Dulu pakai mikroskop seperti itu pembesarannya bisa sampai 2000 kali. Kalau kita dibesarkan 2000 kali kan kayak raksasa. Nah, sekarang pakai elektron mikroskop bisa 500.000 kali dibesarkan. Strukturnya seperti apa? Slide. Nah, ini sel hewan, sel manusia sama. Kalau kita lihat yang ungu itu adalah inti sel. Dan nomor 12 itu adalah tempat kromosom terjadi, DNA gitu ya. Nah, sel ini dikelilingi oleh banyak organ-organnya. Ini dalam satu sel organnya 12 itu. Tapi saya merah-merah hanya 2. Golgi body atau badan Golgi dan lysosom. Ini yang akan menjadi bahan pokok kita. Jadi nomor 2 dan nomor 8. Ini yang akan berfungsi nanti berperan pada puasa. Lysosom dan aparatus Golgi. Nah ini yang kalau kita semakin mempelajari gitu, ya Allah, nggak mungkin ini manusia yang menciptakan itu. Pasti yang menciptakan itu yang nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Segini itu dengan komputer yang sekarang tercanggih masih cerdas ini kok. Masih cerdas ini gitu. Komputer itu kalau disuruh mengenali bahan gitu, ballpoint sama-sama ballpoint disuruh kenal, dia mikirnya lama kan. Ini ballpoint, ini juga ballpoint, tapi kalau kita kan cepat. Kalau komputer ini apa nggak tahu. Nah, ini kecerdasannya jauh lebih tinggi. Dan ini satu sel. Slide. Sel tumbuhan ini juga lebih sederhana, tetapi dia protektifnya dengan kekerasannya. Itu di situ ada Golgi dan ada vakuol dan lysosom juga sama. Oke. Nah ini dalam satu sel itu lengkap, makanya dia bisa mandiri. Jadi dia bisa gampangnya siap untuk hidup sendiri, tapi siap berkolaborasi. Hidup sendiri dia sebagai bakteri, itu kayak gini tak bakteri itu, ya kayak tadi itu sel hewan, tapi bisa berkolaborasi dengan membentuk organisme multiseluler. Oke. Sampai di sini mungkin belum begitu susah, oke. Jangan susah-susah, wong ini ilmunya Prof itu kalau dibaca betul, waduh, itu sak semester. Tapi kita sederhanakan. Slide. Nah, ini Golgi tadi. Fungsinya apa? Modifikasi, ngemas bahan. Nah, ini kan komplit nih, mengirim bahan yang disintesis, menghasilkan macam-macam. Sehingga gampangannya ada bulat-bulat kecil di situ, itulah yang disebut lysosom nantinya. Vesicle. Itu vesicle. Vesicle itu droplet, ya. Droplet. Nah, ini sebagai dasar nanti saya menerangkan puasanya. Sebagai dasar. Slide lagi. Nah, ini tadi yang ungu itu inti sel, nempel, dan ini untuk membentuk protein. Tubuh kita ini metabolismenya semuanya protein, ya. Semuanya protein. Dan protein ini kalau kita penuhi ya dari makanan yang berprotein. Tapi apakah cukup makanan kita yang berprotein? Kalau hanya mengandalkan makanan, maka tidak ada orang kaya. Semua akan miskin. Kenapa? Karena harus memenuhi kebutuhan protein kita. Nah, ya mahal kan daging, wong kayak gini aja sudah mahal. Nah, nanti
Itu sintesa protein fungsinya. Slide lagi. Nah, lysosom adalah produk akhirnya. Nanti sintesa-sintesa produksi-produksi protein yang diperlukan maupun yang tidak diperlukan dikelompokkan, dibungkus, gitu ya, dibungkus dalam bentuk lisosom. Lisosom bentuknya kayak bola-bola kecil gitu. Di dalamnya ada enzim-enzimnya. Oke, itu untuk menghancurkan virus, untuk degradasi organel yang rusak. Organel itu tadi ya, yang banyak sekali di dalam sel. Pokoknya yang rusak diambil, dibuang. Yang rusak diambil, dibuang. Ini tubuh melakukannya seperti itu dan itu kita sebut autolisis. Slide. Vakul. Nah, vakul ini lebih banyak pada sel hewan, tapi intinya sama. Intinya sama. Slide lagi. Nah, sekarang autofagi. Kita ngomong autofagi. Autofagi itu auto itu sendiri, fagi makan. Jadi makan tubuhnya sendiri. Makan tubuhnya sendiri. Kita kalau SMP, SMA dulu sering diberi pelajaran tentang fisika itu hukum kekekalan energi, ya. Nah, hukum kekekalan energi bahwa energi itu tidak hilang tapi diputer gitu aja. Nah, autofagi itu adalah recycling, memutar makanan. Makanan. Kita kebutuhan tubuh untuk mengganti tubuh yang rusak itu sekitar 120 os. Itu apa? Ya kalau kita bilang os itu kayak kilogram gitu ya. 120 per hari. Per hari. Dan kita makan rata-rata orang Eropa loh nggih. Itu yang makannya lebih berprotein daripada kita kan lebih berkarbohidrat, pakai segone, nek urung sego urung mangan gitu. Gitu? Nggih. Mereka rata-rata hanya 2,5 os. Mereka. Nah, di sini kita jadi paham kira-kira kebutuhan protein kita kurang nggak kalau dari makanan? Kebutuhannya 120, 12 os gitu ya. Kita makannya 2,5, kurang kan? Dan itu yang dihitung orang Eropa yang sudah makan daging, makannya lebih berprotein daripada kita. Tetapi tetap kurang. Kenapa bisa kurang? Ya karena kebutuhannya tinggi, kerusakan tubuh kita itu tinggi. Dan tubuh kita tiap 3 bulan, tiap sel itu harus di-recycle. Harus di-recycle, harus di, ya kayak yang paling gampang itu pelajaran tentang darah ya. Umur darah merah berapa hari? 120 hari. Lah kok ada umurnya darah? Lah nek nggak ada umurnya nggak gimana? Nah, umur darah 120 hari diproduksi, kemudian dihancurkan di limpa, ya kan? Nah, kulit juga begitu. Kulit itu ya kita kosokan, kalau sering kosokan malah seperti ibu-ibu ampun sering kosokan, ampun sering pakai apa sabun cuci muka itu ya nggak usah sering-sering malah tambah keriput gitu nanti. Antara pengelupasan dengan produksinya nggak berimbang. Apalagi kalau kecantikan sudah model suntik, aduh itu akan ketergantungan gitu. Nah itu yang biasa-biasa yang alamnya aja enak gitu. Nah ini autofagi itu menjadikan sumber protein dari kekurangan yang 80% kekurangan protein itu dari autofagi. Okay. Autofagi itu sel-sel yang rusak bukannya dibuang keluar, tetapi dirombak lagi, seperti tukang sampah di luar negeri, tapi nggak usah jauh-jauh Singapura. Itu sampahnya dimanfaatkan untuk dikembalikan sebagai energi yang baru. Okay. Sampahnya itu bisa jadi energi lagi. Kalau kita sampah ya jadi bahan yang ya busuk gitu aja dan bau, disingkirkan. Kalau ada yang pernah ke Singapura, mungkin untuk tempat sampah
TPA-nya di mana, pernah ada yang nyari buatan. Padahal satu kota tok. Nah, kira-kira kalau ada TPA model kita, itu petanya baunya akan berkilo-kilo itu. Tapi nggak pernah ada, nggih. Nah, itu sistem autofaginya dikembalikan menjadi energi. Nah, autofagi itu seperti itu. Nah, ini semakin meningkat, semakin baik. Semakin meningkat. Nah, bagaimana ini semakin meningkat? Otot supaya kuat diberi stres atau diistirahatkan. Oke, diberi stres ya. Makanya orang yang itu harus nge-gym, orang atlet harus latihan keras. Gitu. Ada orang yang berpikiran, ya daripada nanti itu sakit, mending buat istirahat biar besok kuat gitu. Ternyata enggak, mekanisme tubuh kita itu untuk menjadi kuat itu harus diberi stres. Gitu. Sama dengan otak. Kepikunan terjadi bukan pada masa kerja biasanya, malah setelah pensiun, wis ra mikir gitu, malah jadi tambah tua, cepet tua gitu. Kalau dipakai untuk berpikir terus, diberi beban terus, saya selalu menasihati pada adik-adik saya, kepada orang tua saya, untuk orang tua saya, kan sebagai bukti anak berbakti, wis bapak nggak usah mikir, bapak ini malah nambah mateni itu. Oke, biarkan berpikir, biarkan cari kesibukan, nggak apa-apa. Ning fungsinya bukan untuk mencari macam-macam. Ya harus biarkan tetap aktif. Aktif, karena kalau dibiarkan diam, dimulyake dengan cara begitu, wah itu justru akan mempercepat proses degenerasi. Jangan, berpikir terus saja. Nah ini supaya sel otak itu bekerja terus dan akan hidup terus, autofaginya meningkat. Kita sebelum ngomong puasa, ngomong olahraga dulu. Olahraga itu meningkatkan autofagi. Jadi olahraga penting. Makanya di dalam Islam olahraga itu sunnah. Berenang, main kuda, memanah, gitu kan. Ya dihidupkan itu. Karena pasti, kenapa dipilih itu? Nah ini mungkin kedokteran olahraga harus mentadaburinya. Mungkin hal-hal itu yang bisa membuat itu lebih baik. Nah kalau di sini yang paling lari gitu ya. Atau kadang-kadang berenang berapa bulan yang lalu, guys, olahraganya di Universitas. Oh, banjir. Nah, autofagi itu begitu. Slide. Kehidupan ini ada dalam keadaan keseimbangan antara produksi dan degradasi. Rata-rata tubuh kita 3 bulan sekali itu di recycling, masuk tong sampah, masuk tong sampah. Nah ini ya perbedaan antara organisme dan mesin. Kalau mesin ganti onderdil buang. Kalau ini buangannya itu dipecah, dijadikan bahan untuk menyusun lagi. Kan kulit katakanlah ya, gampangannya, atau darah. Dihancurkan di limpa. Darah itu, sel darah merah, itu tersusun dari protein. Tubuh kita itu tersusun dari protein, guys. Makanya pelajaran SMP itu zat pembangun, protein, gitu. Energi, karbohidrat. Maka kita harusnya makan itu banyak apanya? Proteinnya, karbonya dikit aja. Tapi kita kebalik ya. Karbonnya semua akeh, proteinnya sithik, ngirit. Dan jangan salah loh, Indonesia lebih kecil badannya, tetapi kita bandingkan dengan fisik orang Eropa, lebih gede orang Eropa. Makannya lebih banyak mana? Kalau nggak puasa loh ya, sarapan apa? Nasi dengan tetek bengeknya gitu. Orang bule sarapannya apa? Roti 1, kalau enggak hanya minum jus. Itu dari sarapan aja kita sudah lebih kaya kita lah. Terus kalau ada acara jam 10, coffee break. Namanya coffee break, tapi kopinya ono, tapi breaknya banyak. Ya ono arem-arem, ono pia-pia, ono roti gitu guys. Jadi kan yang pernah ikut
seminar di luar negeri, coffee break ya betul-betul kopi karo cookies itu. Nggih, kita kopi dan itu tak pelit banget lah pokoknya. Dan mereka ya nggak ada yang komplain kalau di sini. Ya, coba kopi tok. Panitiane wis ora iso mikir itu. Mbok nek golek berarti aja oke-oke gitu. Nggih. Ini kebiasaan makanya nah, terus makan siang coba jam 1 gitu ya. Seminarnya saya lanjut mesti berundel kabeh itu. Terus makan siang prasmanan gitu kan. Ada 5 macam diambil berapa? 5-5-nya. Oke. Kalau enggak di rumah lah makannya juga 1 piring. Orang barat pernah makan siang, jenengan pernah lihat orang barat pada umumnya makan siangnya seperti apa? Kalau nonton TV lah, nonton film siang itu paling makannya sayur, makannya buah gitu kan? Itu makan siangnya. Kita nasi. Oh, lebih kaya lagi kan kita. Nah, nanti coffee break yang kedua. Jam 4 ini bakso asar gitu kan. Sama saja kopi, teh, ada air putih, macam-macam juga gitu nggih. Mereka enggak ada. Sore itu enggak ada. Itu sore jam pulang. Terus makan malam lah, makan malamnya sama. Nasi lagi ya. Nah, terus saya tanya, seringnya kepada mahasiswa, terus energi mungkin tak nggopo. Buat mikir Pak, enggak gue mikir. Wong cuman kuliah guyu-guyu terus ngantuk gitu. Absen bar gitu kan. Wong nyatane lalinan gitu kan. Kon takok ora iso takok, ditakoki ya ora iso gitu kan. Gambaran umum kita mengajar, nggih. Di Unisula mungkin yang sama, di Undip ya sama kok. Sama aja lah itu gambaran umum di Indonesia seperti itu. Disuruh tanya nggak bisa, disuruh ditanyain ya nggak bisa gitu. Nah, terus mikir apa kowe itu. Olahraga ya ora tahu, nyatanya yang banyak di TLC bukan orang-orang kita. Malah banyak Cina itu yang harus kita contoh semangatnya loh gitu. Nah itu. Nah, efeknya apa? Kita terlalu banyak kalori yang masuk. Efek kalori banyak yang masuk itu meningkatkan insulin. Insulin naik, ini kalau sehat nggih. Nek ora sehat insulinnya kan wis mentok gitu, jadi ini dia. Wis mentok ra iso nututi karbo yang masuk ya dia wis jarke lah. Nah, insulin itu untuk menangkap karbo masukkan ke tubuh. Orang sehat ini insulinnya naik karena karbonya naik, kemudian dia akan menangkap gula yang masuk dalam tubuh. Nah ini kan nggak dipakai nih, simpennya di mana? Perut. Coba perut kita ada nggak yang slim? One big pack. One big pack. Nah, kita perut. Nah, laki-laki kalau nggak gede perutnya itu kita orang gagah gitu, orang ngebas gitu nggak? Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki kan penumpukan lemaknya di perut tengah, ya sekitar pusar gitu ya. Jadi kita bahasa Jawanya jembling gitu ya. Beda ibu-ibu, bingung lagi ibu-ibu di bawah kok. Ibu-ibu di bawah pusar. Jadi gede ini di bawah gitu. Nggih Bu nggih. Ya nggih. Jadi nek ya segitulah kalau ngomeni gitu kan. Nah, itu kenapa begitu nanti panjang lagi itu nanti ada reseptor, ada ya intinya reseptor ya. Itu jadi bentuknya gitu slim terus belunggu gitu. Nah, itu nggak bagus lah, melotrok di bawah jadi kelihatan melotrok gitu. Enggak, enggak. Itu perempuan ya, di dimanapun di dunia sama. Kalau mengalami penambahan berat di situ dulu. Dan khusus untuk laki-laki, semakin perutnya gede, bawahnya semakin malu. Nah, ini bawahnya semakin malu. Kenapa? Ya ini nanti lagi itu andrologi banget itu. Nah ini energi yang itu disimpan
dalam bentuk lemak. Nah, ini lemak ini merusak. Gitu. Metabolisme yang meningkat ini merusak. Sehingga kayak oksidan bebas, reaktif oksigen. Nah, itu kan kayak bom. Kayak bom. Nah, kalau dengan banyaknya karbo, maka sistem autofagi supres, tertekan. Ya sudah, saya nggak akan bersihin, saya diam saja. Dia diam. Nah, diamnya autofagi itu membuat sel ini rusak. Harusnya 3 bulan baru rusak, ini sebulan rusak. Nah, kalau itu terjadi tiap saat, maka kita umurnya, kita kalau ngomong umur ya, jadi protes umur kan Gusti Allah lah. Kita ngomong mentadaburi ilmu kok ini. Ini umur pendek dan panjang ada wasilahnya gitu kan. Mungkin lorong, mungkin itu gitu kan. Makanya secara umum, umur orang Indonesia lebih pendek. Karena pola makannya juga lebih enak. Dia menikmati surga sudah di dunia. Mau apa wae. Mereka enggak. Mereka enggak. Ya orang Jepang makannya apalagi Jepang gitu. Oke, recycling ini penting. Slide selanjutnya. Nah, apa itu autofagi saya sudah. Kalau kita lapar, maka sel itu mecah protein dan komponen lainnya, termasuk lemak, dan menggunakannya untuk energi. Itulah autofagi. Dipecah sendiri. Selama autofagi, sel menghancurkan juga virus, bakteri, struktur yang rusak. Ini namanya rejuvenating. Ini yang dipelajari dan dapat Nobel ini. Dan proses ini sangat penting untuk kesehatan sel, pembaruan, dan kelangsungan hidup. Umur panjang ini. Umur panjang. Kita nggak ngomong ajal, tetapi ngomongnya longevity lah. Hidup sehat lebih lama gitu. Slide lagi. Nah ini, autofagi itu gunanya untuk apa? Untuk clearance. Bersihin. Untuk asam amino supply. Asam amino itu kan protein. Untuk presentasi antigen. Jadi kalau antigen itu kalau sekarang kan ada rapid antigen ya. Antigen itu meriksa virus kalau sekarang ini. Ya pokoknya bakteri, kuman, jamur dan sebagainya langsung ditampakkan untuk bisa dibunuh. Gitu ya. Artinya kita awareness terhadap hal-hal yang membahayakan tubuh kita ini peka. Jadi kalau dalam kondisi lapar itu peka. Nah ini yang fungsinya autofagi itu begitu. Slide. Nah, 2 peran utama. Autofagi itu daur ulang dan menghancurkan bahan yang berbahaya atau berlebihan. Intinya 2 itu. Sehingga dari sini kita akan terhindar dari macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit. Nah, kalau daur ulang kita mengandalkan dari makanan, nggak cukup. Nggak cukup protein loh ya, bukan karbo. Protein. Kita harus makan mungkin 2 kilo, 3 kilo daging setiap hari ya bangkrut gitu. Nanti standar gajinya minta naik itu. Kita kalau enggak bisa kerja. Karena tubuh nggak bisa bangun. Ya gimana mau kerja nanti di sini pomat pamit izin gitu kan. Saya kurang 2 kilo daging hari ini jadi lemes ya repot nanti nggak bisa masuk gara-gara kurang 2 kilo gitu kan ya nggak lucu. Nah ini 80% disediakan oleh autofagi itu 80% dan menghancurkan bahan yang berlebihan. Degradasi selektif ini yang didegradasi selektif tidak semuanya seperti protein organela termasuk di dalamnya itu invasif bakteri yang masuk. Kira-kira kita ini kemasukan bakteri enggak? Oh iya, virus. Kira-kira virusnya corona itu masuk ke kita enggak walaupun kita pakai ini? Ya ini ikhtiar. Tapi kita harus ada wilayah iman itu tetap wajah Allah gitu nih. Nah, virus itu kecilnya segitu, nah, jenengan nyekel ini ya. Kan betulin ini ditekelnya ya sudah ini virus tak kok. Berkui terus
gatel irunge. Ayo mlebu wis itu. Nggih ta? Apalagi kalau bicara tuh taruh ngene-ngene kayak gitu ya. Nah, kalau kita di rumah sakit, apalagi di kamar bedah, nggak mungkin akan itu. Wong garuk digaruke. Terpaksanya garuk digaruke gitu kan pakai alat gitu. Nggak bisa garuk sendiri on nanti. Nggih. Lah kita ini tinggo wudhu taruh ini pakai melagi kok balik oh iya terus balik. Udah nempel itu. Nah, ini ada tawakalnya lah. Ini ikhtiar, wilayah ikhtiar ya wilayah manusia. Nanti wilayah tawakal ya wis bismillah loro porak wis bismillah, tapi sudah ikhtiar, minimal begitu. Nah, ini karena virus itu 20 mikron. 20 mikron. Itu terus nggak bisa lah kita kalau betul-betul itu pakai masker yang tidak bisa dilewati virus betul-betul ya nggak bisa napas apalagi ini ada sela-selanya lagi nggih apa mana nek maem nah nggih ya bismillah slide lagi kurang 5 menit nggih. Nah, puasa untuk kesehatan ini baru masuk. Puasa yang baik itu antara 12 sampai 24. Kita jangan mikir Indonesia loh nggih puasa nggih. Saya di Belanda 10 tahun. Waktu Juli Ramadan di sana berapa jam? 19 sampai 20 jam puasa. Sampai saya itu diawasi supervisor saya, kamu mati, telepon saya ya. Ya, kalau sudah terasa mau mati, telepon saya ya. 20 jam. Juli ya. Jam 2 subuh, jam 10.30 maghrib. Nah, itu. Enggak makan, bingung dia. Enggak minum, enggak mati aku ini. Ya bilang gitu. Ya itu makanya kalau kita ngomong lu kok suwi mentong 24 jam ngebleng kok antara itu. Antara itu. Dan dianggap sebagai salah satu alasan puasa dikaitkan dengan umur panjang. Sehat, umurnya panjang gitu ya. Ini kan kita tidak ngomong agama, kita ngomong tentang umum. Nah, di samping itu puasa bisa meningkatkan kontrol gula, ngurangin radang, berat badan, peningkatan fungsi otak. Dan ini banyak tidak terjadi di umat muslim Indonesia. Gulanya naik karena orang gula takut gitu kan. Terus yang kedua berat badannya naik, fungsi otaknya turun. Ngantuan dan nah berarti yang salah puasa atau enggak? Enggak, banyakan orang itu nek makanya terus pemerintah nggak tahu itu baik apa enggak, kalau menurut saya nggak baik. Tapi sisi baiknya ada. Jam kerjanya lebih disiangkan, pulangnya lebih dimakan. Sepertinya baik, tapi coba cara pandang orang non-muslim memandang itu. Ibadah umat Islam kontraproduktif. Betul enggak? Dengan ibadah itu dia mengurangi kerja. Kontraproduktif. Nah, ini sisi lain. Kalau kita melihat ini, waduh, dihormati ini kita. Tapi orang lain terganggu kan? Terganggu. Dengan puasa, padahal nggak perlu kan, nggak ada perintah di agama juga bahwa dengan puasa kerjanya di CDI, enggak toh? Enggak ada. Yang ngaji ini diukai gitulah ya. Tapi nggak ada aktivitas fisik dikurangi itu nggak ada. Neng ngono ora ono perang. Sok nunggu bulan ngarep wae iki sing Ramadan ora ono perang Badar barang nggih. Nah itu. Kalau ada yang tidak bisa gitu, berarti ada yang salah dengan puasa kita. Nah, kapan-kapan kita akan ngomong puasa yang salah seperti apa atau sekarang nanti. Nah, olahraga ini bisa meningkatkan. Slide. Nah, ini slide terakhir. Nah, autofagi bisa untuk macam-macam itu. Dan ini bisa ditingkatkan dengan puasa. Puasa. Nah, sebagai penutup, puasa yang kita kerjakan sering salah. Karena apa? Kenapa salah? Karena saya nggak tahu itu antara kombinasi dan memanfaatkan hadis yang keliru.
bukan hadisnya yang keliru, tetapi memaknainya yang keliru. Berbukalah dengan yang manis gitu ya. Padahal nggak ada atau berbuka dengan yang manis itu. Hadisnya kan bukannya nganggo kurma. Kalau nggak ada kurma ya air putih. Kurmanya berapa? Kalau nggak satu, ya 3. Itu luar biasa. Kalau kita, ono cola, ono es, ono sego, ono macam kabeh gitu kan. Iya dah. Padahal perintahnya gitu. Ya sudah, salah. Kita berbuka itu harus menyiapkan tubuh. Kan sudah puasa loh, 12 jam itu. Lebih kan. Kita sekitar 13-14 jam. Nah, harus diinisiasi dengan sedikit dulu. Kalau pintu ya diketok dulu. Lah ngetok pintu perut itu dengan kurma 1 aja sudah. Terus sholat. Nggih. Wes malah sholatnya carry. Makanya cepet. Karena menginterpretasi kan harus mempercepat buka. Aku buka karo sak isine kok buka tok kok. Buka tok ora terus ngisini gitu. Buka tok. Gitu. Lah kita begitu sholat imame begah karena kekenyangan toh. Itu nek dikeplak titik metu itu. Saking wis kebak banget. Gitu. Nah, berbuka dengan yang manis walaupun ini ya wallahu alam nanti dibahas disuruhnya cuman kurma atau kalau nggak ada air putih sudah. Nah, kalau kita makan gula bentuk karbo, bentuk gula yang sirup apa-apa, itu kita semacam glukosa attack. Kita itu diserang besar-besaran oleh pasukan gula. Nah, kalau diserang besar-besaran oleh pasukan gula, tentu orang yang sehat akan proteksi dulu dengan meningkatkan apa? Insulinnya meningkatkan tapi dengan tergesa-gesa. Nah, efeknya adalah secara singkat itu sangat merusak tubuh. Makanya berat badan jenengan naik karena semua wis pokoknya disimpan wis rak dinggung bar iki paling turu wong gitu. Wong traweh yang golek sing cepet. Nggih to? Paling turu wis rak dinggung simpen semua gitu. Tahu tubuhnya kan tahu, yang tahu dia kan dianya sendiri kan. Alah bocah iki ngono kan antara tubuh dan roh kan suatu jiwa yang suatu itu yang lain kan. Tubuh itu nanti kan akan hancur, roh yang akan menghadap lah. Bocah iki ngene. Paling turu bar iki. Nah, disimpan. Akhirnya apa? Berat badannya naik. Terus di luar ngomongnya aku poso iki kok malah berat badannya naik. Embuh kenapa? Lah kok embuh kenapa? Ya aja takok. Nggih. Lah itu puasa yang tidak kafah itu. Nggih. Nah, kalau mau makan batasi karbo, gula itu justru dibatasi. Nggak ada perintah suruh ngombene manis, makannya manis, itu manis semua nggak ada. Itu kan iklan, ben payu sirupe. Gitu, dodolan sirup neng TV, bukalah yang dengan manis-manis ya. Ya sudah, marjan ya. Ya itu dimanfaatkan. Ya itu dimanfaatkan. Lawangnya kan, wah iya bener ya, energi ya gitu. Enggak, tubuh itu tahan kok. Yang enggak tahan air, makanya air dibanyakin. Gitu. Makanya ada nanti detoksifikasi dengan minum air tanpa makan apa-apa. Tiap bulan sekali, kalau menurut ini, tiap bulan sekali dengan pembersihan dengan air. Tapi penelitian juga autofagi paling bagus kalau puasanya sehari, buka sehari, puasa sehari. Subhanallah. Itu kan Daud. Makanya disebut puasa terbaik sunnah itu Daud, ya kan? Ya Allah, lihat. Nggak ada yang salah dalam Islam itu. Kalau sampai ada perintah kemudian salah, wah itu pasti pelakunya salah, gitu. Pasti pelakunya salah. Dan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam karena wis jaminan ini Quran ini ora ono sing salah lah. Nek sampai bisa mengeluarkan kesalahan dalam Quran itu lalu dan nggak akan mungkin, dan insya Allah semakin berlalunya waktu kita harus semakin beriman dengan adanya seperti itu, perintah-perintah seperti itu, dan ini dibuktikan secara itu dan
Umat Islam itu kan lemah dalam sains ya, yang membuktikan malah orang-orang non-muslim. Tapi itu hikmahnya adalah, loh, berarti tidak ada tendensi membela agama kalau yang membuat itu adalah seorang memang ilmuwan dan bukan orang Islam gitu. Menurut saya mengambil sebuah hikmah. Nek wong Islam malah ya wae di apa di api-api ke gitu. Enggak kan? Nah, ini dan itu dapat Nobel. Jadi kan kalau search di YouTube presentasinya luar biasa. Presentasinya luar biasa. Starvation. Memang di situ dia tidak bilang puasa. Starvation. Nah, tetapi dia membuat clue-clue yang bagus kayak gini, yang bagus untuk paling itu seperti inilah. Itukah yang menunjukkan, oh itu puasa. Yes, itu puasa. Karena di dalam eh, presentasinya, tidur malam itu juga dianggap puasa oleh dia. Oke. Jadi kita tidak langsung kebiahuyah, oh itu mendukung puasa. Enggak, kita harus berilmu juga. Karena dia tidur 8 jam, kemudian makannya sedikit dilambatkan, makan sore, makan malamnya sedikit dipercepat, itu juga sama dengan puasa Ramadan kan, 12 jam sampai 15 jam puasa. Makan malam jam 4, sarapan jam 8 gitu. Nah itu kan antara jam 8, 4 sore sampai jam 8 pagi itu dia kan nggak makan apa-apa, kan juga dianggap puasa. Nah ini yang tidak serta-merta dia mendukung puasa Ramadan atau apa gitu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pas waktunya 8:09 Insya Allah dengan adanya ini kita bisa tambah beriman dan tambah melaksanakan puasa dengan benar dari sisi agama secara kafah, tidak memahaminya secara kombinasi hadis dan nafsu gitu ya. Kombinasi hadis dan nafsu itu jadinya seperti itu. Oke, mungkin demikian, waktu saya kembalikan ke moderator. Monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati. Demikianlah tadi kajian yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Zulfa. Rasa-rasanya masih banyak hal yang ingin kita ketahui dari beliau, tapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu pula kami tidak membuka sesi pertanyaan. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau. Monggo. Waalaikumsalam. Ngantuk itu proses berkurangnya aliran darah ke otak. Nggak usah lapar, habis makan aja ngantuk. Gila? Nggak betul itu. Coba habis makan itu mesti ngantuk. Karena apa? Karena darah diinvestasikan untuk menyerap makanan di perut. Sehingga aliran ke otak berkurang. Itu kita akan ngantuk. Hanya tidur siang bentar itu ya, 10 menit ya, kali lelah itu menyegarkan sekali. Insya Allah saya mempraktekkan, tapi di kantor kadang nggak ada tempat tidurnya. Pulang dulu kebetulan dekat. Nah, ajaran ini menurut saya sudah komplit menurut. Untuk bisa mengurangi, tubuh ini kan isinya adaptasi. Tubuh ini isinya adaptasi. Dibiasakan seperti apa, dia akan berlaku seperti apa. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan. Tahu bahwa ajaran ini akan berlaku sepanjang masa, ya umat-umatnya mungkin zaman sahabat mungkin enggak, tapi beliau kan persiapan puasanya 2 bulan, apalagi sebulan sebelumnya, Sa'ban gitu, itu puasa sering.
untuk melatih dulu supaya tubuh ini siap, gitu, tubuh ini siap. Nah, kita sudah melakukan seperti itu enggak? Kalau tiba-tiba kemudian kita disuruh fisik, disuruh olahraga lari bagus enggak? Bagus. Tapi kemudian kita dipaksa suruh lari 1 putaran, ya kalau yang sakit jantung langsung mati, kalau yang masih sehat awake loro kabeh, gitu kan? Nah, itulah proses respon yang tubuh terhadap kondisi. Kalau kita seperti itu, ya berarti tidak terbiasa. Karena dengan puasa memang gula itu akan turun, pasti. Tensi akan turun, pasti. Dan itu kalau tubuh terbiasa dimanja, terutama otak, dengan banyaknya suplai makanan, suplai nitrogen gitu ya, suplai-suplai yang semuanya ada semua dan berlebihan, maka ketika itu dikurangi, akan menimbulkan efek seperti itu. Olahraga yang tidak teratur pun akan bukan menyehatkan, tapi merusak tubuh. Nah, ini seperti itu mekanismenya. Maka ikuti ajaran itu ya kafah, menyeluruh, sehingga tidak akan ada keluhan-keluhan yang begitu. Tapi kalau memang ada keluhan itu karena sakit, ya sudah nggak usah puasa. Boleh tidak puasa kalau sakit. Nah, kan nggak ada batasannya. Di dalam fikih batasan nggak boleh puasa karena sakit, sakit yang seperti apa? Nggak ada. Coba kalau ditanya pusing gitu lah, ngukurnya pusing gimana? Nggak ada. Yaitu itu wilayah iman kan akhirnya. Masih memberatkan atau enggak, membahayakan atau enggak. Nah ini, sehingga pelajaran mengenai puasa dari Rasulullah itu harus memang tidak hanya ketika saat puasanya saja, tetapi bagaimana persiapannya dan setelahnya. Apalagi ketika bulan Syawal, remnya dol gitu ya. Gitu. Remnya dol. Masjid paling sepi adalah 1 Syawal. Untuk sholat rawatibnya paling sepi 1 Syawal. Zuhur itu bisa jadi hanya sing imam yokui, sing adzan yokui, liane ning tempat wisata. Gitu. Nah, itu kan dol kabeh itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi artinya harus dipersiapkan secara baik, dan menurut saya pelajaran tentang ini, kajian ini harusnya memang menjelang Ramadan tarhibnya itu mungkin beberapa kali gitu. Di Sya'ban tarhibnya 2-3 kali untuk mempersiapkan ini. Sehingga kualitas tidak akan turun, justru akan naik. Kalau sudah terbiasa Ramadan itu malah enteng kok. Hikmahnya malah enteng, pasti itu. Karena restriksi kalori, orang bule itu sudah restriksi kalori sejak dulu dan badannya gede lah. Badannya gede. Ya karena alam juga, tetapi dari makanan juga lebih restriksi daripada kita. Dan mereka karbo juga sedikit karena nasi pun yang enggak, hanya roti sidik. Kita roti 1 orang nendang belas itu. Sudah makan belum? Lalu roti nentek ya kan roti. Nggih. Belum nasi. Mungkin itu. Jadi masalah adaptasi saja. Nggih. Monggo. Kalau saya malah mengitukan sekurang-kurangnya yang masih ideal itu adalah sebulan sekali. Ya ayamul bid itu. Lebih sering lebih baik. Ya, lebih sering lebih baik. Ya, tetapi gampangannya asupannya itu memang tidak boleh, ya kita pasti tidak boleh berlebihan gitu kan, puasa berlebihan juga nggak boleh gitu. Ya. Jadi dari penelitian itu sebulan sekali itu masih bagus. Jadi di Ayyamul Bid itu ya minimal perintahnya Rasulullah kan yang enteng sih lah. Posone bukan Senin Kamis tapi Ayyamul Bidnya kan yang di hadisnya yang paling kuat gitu ya. Ya Ayyamul Bid karena itu standar minimal lah.
Kayak kita zakat 2,5%, ya 2,5%, terus tambah sugih ya 2,5%, terus buat jadi 10% kenapa sih gitu? Gitu? Ya, mesti 2,5% wes, ya, ya, karena perintahnya 2,5%, 5% malah luwes kok ya. Gitu contohnya. Gitu. Oke. Nggih. 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 Itu proses adaptasi. Nggih, proses adaptasi. Adaptasi terhadap psikologisnya karena semua puasa. Malu juga kalau enggak malu. Kan orang malu itu jadi kuat gitu. Ya kan orang-orang munafik yang kuat puasa, tapi karena malu aja wis menunduk. Dan juga proses adaptasinya yang kurang gitu. Sehingga di samping itu ya ada hal-hal yang gampangannya tadi jama'i dan sebagainya itu kan lebih ke arah mengambil hikmahnya apa gitu ya. Karena memang kalau jama'inya tidak semuanya begitu, kebetulan Unisula kan muslim gitu. Kalau yang di tempat saya gitu kan malah ya memang ada yang puasa tapi ada yang enggak gitu. Terus minum, wah yang tambah kepingin nih, ngelak banget ya. Kan di AC, suhu kamar operasi itu kan dingin banget dan kering banget, itu tantangannya bukan pada lapar tapi pada haus gitu. Enggak lah. Jadi puasa itu memang harus persiapan dengan beradaptasi. Nah, kalau kalau Senin Kemis itu ya mungkin hikmah dari ajaran ini kan paling ringan sebulan 3 hari. Tapi itu mesti lebih berat. Lebih berat kalau pas puasanya maksudnya. Dua minggu nggak puasa, kemudian puasa itu kan rada berat lagi, adaptasi lagi. Gitu. Tapi nanti akan lebih ringan lagi kalau Senin Kemis. Akan lebih ringan lagi kalau puasa Daud. Sehingga kalau terbiasa begitu tubuh ini sudah tahu iramanya dan makan harus teratur. Nah, ini nanti mungkin bisa itu kan tentang diet Rasulullah, diet itu pola makannya gitu. Nah, kalau kita makan gitu malah cepat kaya loh. Gitu, cepat kaya kita itu. UMR bisa diturunkan malah. Enggak, karena apa? Karena kita makan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan nggak ada selesainya. Dan kita sering makannya itu karena keinginan. Bukan ini kalau nggak puasa terus ada snack muter itu mesti jenengan maam. Gitu. Padahal orang butuh nih, ini cuma pengen tak enak ini. Kalau perlu ngelirik sebelah gue tak doyan apa gitu. Enggak. Enggak. Iya, saya juga begitu. Malah ngirit. Puasa ini harusnya orang lebih kaya dan disiapkan untuk sedekah, tapi bukan disiapkan untuk piknik, untuk yang hal yang nggak perlu ya. Ya, nampaknya ada peserta yang ingin bertanya yang mengikuti secara online. Kami persilahkan, mohon menyebutkan nama dan asal dari mana. Monggo silakan yang mengikuti acara secara online, kami persilahkan. Oh, ini teman saya. Assalamualaikum, boleh bertanya nggak? Waalaikumsalam. Silakan Bu. Gini,
implikasi dari Ramadan itu kan sebenarnya bagaimana mempertahankan apa yang kita lakukan di Ramadan ini setelah Ramadannya. Itu kan implementasikan setelah mana untuk mempertahankan itu. Monggo Pak Ustadz. Ya Mbak Puji itu teman haji saya. Iya, temannya Dolan itu malah. Dulu naik-naik gunung bareng beliau. Tahun 2004 soalnya. Oke, jadi Ramadan itu kalau saya itu kan adalah training center di mana ini harus diaplikasikan di itu kecuali puasanya, nggih. Kan enggak ada tuh ajaran puasa tiap hari, nggih. Kecuali di bulan Muharram dan kemarin bulan yang lalu boleh bebas. Kalau bulan Muharram kan di Arab Saudi sendiri, kebetulan dulu itu saya haji yang kedua, kloter terakhir, jadi menangi bulan Muharram itu loh kok puasa lagi, ikut puasa aja terus baru belajar tentang memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi sama suasananya kayak itu. Nah, memang Syawal itu harusnya meningkat, tetapi ya tadi punya remnya belum. Karena apa? Mungkin tarbiyahnya kurang menurut saya, nggih. Tarbiyah secara umumnya bahwa setelah Syawal itu kan ya ini guyone. Setelah Syawal itu kondisi paling parah dari kita. Kenapa? Karena setannya diculke wesan gitu. Ora dibelenggu lagi gitu. Jinnya wis diculke, kitanya sudah merasa bebas dan orang yang berpuasa saya amati orang yang berpuasa Syawal itu hampir nggak ada yang tanggal 2 Syawal gitu. Alasannya banyak yang sosial, entah itu sosial karena apa atau karena nafsu belum masuk poso meneh gitu. Nggih, sosialnya kan isih akeh tamu gitu. Padahal mosok poso meneh gitu. Nah, betul bahwa ini adalah kawasan Drojimuko yang seharusnya ini bukan alat ngetes tapi alat latihan. Tubuh sudah dibiasakan untuk starvation. Kalau kita ngomong sesuai ininya, guys, untuk starving, untuk selalu dalam kondisi kelaparan, walaupun nyatanya kita banyak yang tidak. Karena kebiasaan kita tidak starvation, sehingga Syawal itu menjadi hal yang berat untuk menjalankan. Karena tadi glukosa attack tadi, kita tiap hari diserang gula buahnya, sehingga kita kondisi paginya tidak bugar, habis energi kita, energi dalam itu habis terkuras untuk melawan glukosa yang ada di dalam tubuh kita untuk dikembalikan ke seperti normal. Kalau enggak kan jadi diabetes itu. Sehingga bangun tidur sahur itu ya clear gitu. Apa mana kon sholat, kon masak wis mie wae lah. Gitu. Terus gunakan nanti katanya makanya yang sederhana saja. Pak Dunia ora tangi gitu. Zohirnya sama tetapi itunya lain karena nggak bugar. Zaman sahabat tidur itu sedikit. Nah kita konturu 8 jam. Nah, ora 8 jam ora bugar. Begitu 8 jam kok isih ngantuk. Nggih. Jadi tubuh ini sesuai dengan persepsi kita ya. Makanya nanti Allah itu sesuai dengan persepsi kita. Kalau kita persepsinya gitu ya seakan gitu yang akan berlaku. Itu ya alhamdulillah banyak dibuktikan dengan sains-sains yang seperti itu. Nah, di Syawal meningkat. Nah, kira-kira di yayasan ini harusnya memang menjadi contoh nggih karena homogen kan nggih, homogen. Nah, itu pendidikan keislaman yang tidak hanya tentang ilmu tapi amalnya ini juga harus menurut kami nggih di Muhammadiyah di sini yang memang homogen itu harus bisa menjadi contoh bahwa ini loh muslim yang baik harus bisa menjadi apa ya isyhadu bi anna muslimun. Inilah kita umat Islam ini sehat, kuat, cerdas dengan kehidupan yang seperti dicontohkan Rasulullah secara kafah ini efeknya akan baik. Nah orang di luar sana kan melihat itu secara fisik ya. Jadi kita juga tunjukkannya secara fisik. Dari sisi itunya adalah prestasi gitu. Prestasi. Nah saat ini sedang
rendah-rendahnya ini umat Islam di sisi prestasi itu. Kita hanya seolah-olah kita hanya mengandalkan Quran akan kebenarannya. Kita tidak bisa mengandalkan umatnya. Gitu aja. Jadi rodok ya sudahlah. Jadi kalau kita melaksanakan ajaran ini pahalanya lebih akeh gitu nggih. Karena tantangannya lebih banyak. Nggih Mbak Puji. Puasa terus nggih Mbak Puji. Nah, Ya, nampaknya ada peserta lagi yang ingin bertanya yang mengikuti secara online. Mas Aris, Ya. kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Iya, terima kasih. Ingin bertanya, Dok, apakah benar orang sakit diabetes kategori apa ya, bukan turunan bisa sembuh melalui metode puasa? Saya pernah mendapatkan apa namanya, semacam video dari luar negeri bahwasanya saat ini banyak digunakan penyembuhan segala penyakit melalui puasa, tetapi puasa yang dijalankan ya mungkin berbeda ya dengan puasa Ramadan. Kalau kita 12 jam, mungkin di sana lebih banyak. Yang kedua, ketika itu benar, apa namanya, setahu saya energi kita itu diambil dari apa ya, glukosa ataupun gula atau manis-manis dari tubuh kita. Apakah benar ketika kita tidak mengkonsumsi seperti nasi, gula, dan karbohidrat, energi itu akan bisa didapatkan dari pembakaran lemak di dalam tubuh kita, gitu, Dok. Terus yang ketiga, apa sekaligus ini dari Pak Adi juga sama manfaat kopi, Dok. Katanya kopi itu bisa meningkatkan apa nggih, semangat gitu nggih. Dan itu bisa mengurangi nafsu makan seperti itu. Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, yang pertama tadi tentang Puasa sebagai metode penyembuhan. nah, nggih. Khususnya penyakit diabetes. Iya. Kalau diabetes karena memang gampangannya mudah dicerna lah ya, karena memang mengurangi makan gulanya akan turun gitu. Tapi bagaimana dengan corona? Bahwa dengan berpuasa meningkatkan fungsi autofagi. Tadi fungsi autofagi adalah dia akan mengclearance, memakan sesuatu yang masuk. Jadi tubuh itu mengenali self dan non-self. Oh, ini bagian tubuh saya, ini bagian bukan tubuh saya. Ketika virus itu masuk, ini terjadi di seluruh tubuh ya. Karena kebetulan kalau corona itu masuk melalui udara. Sehingga di saluran pernapasan, saluran mulut, gitu itu akan banyak. Nah, di situ dia akan dikenali sebagai benda asing. Benda asing di dalam kedokteran namanya antigen. Makanya ada rapid antigen. Rapid antigen itu antigennya dalam bentuk virus itu tadi. Nah, ketika kita puasa, alert kita itu meningkat. Sehingga ketika masuk virus, dia langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Karena autofaginya itu dia sudah siap-siap berperang gitu. Karena kalau misalnya polisi itu sudah berjaga-jaga tiap pagi, karena apa? Pagi lalu lintas ramai. Malah itu tidak terjadi kecelakaan kalau pagi gitu kan. Karena ada pelanggaran ketangkep, ada macet langsung diurai gitu. Karena alertnya adalah traffic. Nah, ini juga alertnya meningkat dengan berpuasa. Ini tubuh cadangan energinya pas-pasan. Jadi dia harus memanfaatkan energi itu dengan baik. Nggak boleh diganggu oleh apapun termasuk di dalamnya virus. Alertnya begitu. Karena puasa itu kan, oh ini energinya pas-pasan ini. Tapi kalau kita energinya berlebihan, adalah apa-apa, wong energi banyak kok. Jadi semacam itu analoginya. Sehingga virus ini akan fagositosis kalau bahasa itunya. Akan dimakan. Makanya kita tidak bebas dari virus sebenarnya, tetapi yang load masuk sedikit dan tubuh kita masih bisa memakan sehingga kita nggak sakit.
Dan virus itu menjadi hilang. Di proses tes antigen juga nggak ada karena sudah kemakan. Karena virus itu sudah masuk melalui mata lah. Kalau yang di maskeri kan cuma mulut sama hidung. Nah, kalau saya pakai kacamata mending lah. Oke, pakai face shield saya kalau biasanya pakai face shield. Itu karena dari mata pun kan bisa. Ini 3 lubang itu. Nah ini puasa memang secara teori dan kalau itu kita merunut pada penelitian ini sangat bisa dan sangat mungkin sehingga terapi untuk orang corona antara lain ya puasa itu akan meningkatkan dengan ya melalui mekanismenya tidak sesederhana ini tetapi puasa itu juga ketenangan, imun, kanker juga seperti itu terapinya puasa bahkan hewan kalau sakit pun ya dia tidak berpuasa tuh. Itu. Kemudian yang kedua tentang energi tadi ya. Apakah kalau kita tidak makan gula itu energi bisa dibakar dari lemak? Betul. Justru itulah fungsi pembersihan adalah mengurangi yang berlebihan. Tidak hanya yang berbahaya, tapi yang berlebihan. Itu akan dikurangi. Sumber kita punya lemak itu adalah cadangan energi. Cadangan energi. Sehingga kalau kita tidak makan katakanlah 2 hari nggak masalah, asal cukup minum. Asal cukup minum, nggak apa-apa. Kita rasa lapar itu sebenarnya karena kebiasaan kita makannya seperti itu. Coba 24 jam minum tok itu hidup. Bayi lah baru lahir dibiarkan 3 hari hidup tanpa makan. Ini cuma mesake gitu nangis gitu kan. Tapi kalau kita ngomong hidupnya hidup. Mesake tok wae. Nah, sekarang banyak sindrom anak yang disayang. Jadi gemuk gitu kan ya. Yang banyak yang datang ke saya gemuk, apalagi WFH, sekolah di rumah. Terus mau sunat, jadi nggak bisa disunat karena titiknya kecil. Kenapa titiknya kecil? Karena tubuhnya besar. Nah, itu banyak datang ke saya. Ini sindrom anak disayang. Maem kasih. Wow, lemu, api gitu ya, cabi gitu. Cabi sampai gede ya rasanya beli sih ya. Nggak cilik kita gemesi tapi nggak apa. Lean body mass sekarang itu. Lean, jangan gemuk. Ya, alhamdulillah dengan lean gitu. saya bisa ngomong gitu karena lihat dulu oh ya enggak. Nanti kalau itu kan saya malah dimarahin nanti. Ya itu lean body mass, dan nggak boleh gemuk. Menggemuk sedikit lah, BMI-nya dihitung. Di bawah 25 gitu. Kalau di sini mungkin di atas 25 rata-rata nggih. Rata-rata di atas 25. Nggih. Itu bisa dibongkar pasti. Kalau itu pasti karena sudah terbukti dari ilmu pengetahuan dan itu sudah sejak lama bahwa cadangan lemak itu adalah cadangan energi itu adalah lemak. Sehingga kita berat badannya tidak begitu tinggi tapi kita lemu gitu karena lemak. Yang ketiga apa tadi? Kopi kafein itu dalam dosis kecil itu dia baik. Dia bisa meningkatkan adrenalin gitu ya. Kortisolnya juga terkontrol. Sehingga orang cenderung lebih kenyang. Warak nggih. Kalau kita minum kopi, itu sebenarnya mungkin kalau kita coffee break betul-betul minum kopi, satu kan gelas kopi kan kecil enggak? Kecuali kopinya janji jiwa gitu. Porsi jumbo gitu. Nah, itu dia akan bisa membuat kebugarannya lebih. Kedua, rasa laparnya hilang. Karena itu sebenarnya mekanisme hormonalnya. Oke. Nah, di situ kopi dalam dosis kecil baik. Kecilnya seberapa? Kalau dari penelitian segelas kopi sehari. Itu sains nanti di itunya. Sehingga kopi ini bisa menggantikan kalau di barat bisa menggantikan makan siang sampai sore. Jadi makan siang dia hanya banyaknya kalau teman-teman saya di sana banyaknya cuma salad. Ya salad. Kalau saya salad juga tapi di dalamnya ada macam-macam. Tapi tak tumpui salad gitu dan kita podo gitu. Makamnya bareng-bareng gitu. Ya tetap bisa
sehingga COVID ini akan justru berefek baik dalam dosis yang begitu pula untuk bidang saya di andrologi. Saya selalu bilang kalau COVID juga bisa untuk meningkatkan kesuburan laki-laki, tapi yaitu tadi dalam dosis yang kecil, 1 gelas sehari. Oke, mungkin itu karena meningkatkan motilitas spermanya itu bagi yang belum punya anak itu. Dalam oh baik dingin maupun panas, karena masuk ke dalam tubuh itu sudah nggak tahu ini dingin atau panas gitu. Sama aja kafeinnya kok, kan yang terserap juga bukan bijinya gitu. Ini sama asal mengandung benar kafein gitu. Oke. Boleh instan boleh enggak, karena kalau instan itu betul-betul ada kafeinnya ya dia efeknya sama. Hanya masalahnya ada yang esen. Kalau esen itu hanya rasanya tapi bukan kopi palsu. Kalau itu ya sama aja. Kalau esen sekarang rasa kopi pun ada yang macam-macam tapi itu bukan kopi kan ya. Tubuh nggak bisa membedakan ini susu, ini pun nggak apa. Yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sudah produk pecahan. Oke. Kok nggak tanya, kalau makan ayam kok kita nggak kayak ayam? Kita makan wedhus kok kita ya memang rada mirip wedhus hari ini gitu. Apakah sifat kambing masuk ke dalam kita? Ya enggak. Enggak, karena sudah dipecah menjadi proteinnya menjadi asam amino, menjadi partikel-partikel yang memang sudah tidak berbentuk lagi seperti kembali ke alam lagi sudah. Seperti kayak tanah itu sudah partikelnya ya kalau kita makan kambing yang di bergoto itu berarti sumber proteinnya adalah dari mayat-mayat itu ya. Tapi kan sudah diurai kan ya, sudah diurai. Jadi yang masuk ke dalam tubuh itu sudah bentuk uraian. Sehingga mau bentuk apapun nggak masalah. Kalau saya ngomong jangan makan yang pahit-pahit, lah kok kopi kasih gula kan nggak pahit Pak. Tapi kan ya zatnya kopi kan tetap masuk ya. Oke. Oke, monggo. Baik, cukup nggih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan dan juga kepada seluruh peserta kajian pagi pada hari ini, baik yang mengikuti secara offline maupun online. Terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Pak Dr. Ahmad Zulfa Juniarto. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Atas nama panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara kita ini terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kegiatan kita dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.